warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, Narin sekarang tuh lagi ada di pantai Ujung Ori di Patrol Indramayu lagi. Nah, Narin akan sedikit berbincang-bincang bersama Ibu mengenai keperempuanan. Narin ingin sedikit mengulik tentang pengalamannya Ibu, terus kehidupannya Ibu bagaimana sebagai perempuan, apalagi pekerjaan-pekerjaan sebagai perempuan itu apa aja yang udah Ibu geluti gitu. Oke, langsung saja kita sambut narasumber hebat kita, Ibu Nur Hasanah SPD. Nah, jadi gini Bu, Narin ingin sedikit banyak bertanya tentang ke Ibu lah ya. Dulu kan Narin sering nanya-nanya kayak gitu, sayangnya nggak langsung dibikin podcast kayak gitu ya, nggak langsung dibikin konten. Nah, pengalaman kecil Ibu tahun 90-an, bukan 90-an Ibu udah remaja. 60-an ya, 60 berapa ya? 68 dia masih kecil bayi. Berarti Ibu masa kecil Ibu itu di usia tahun 80-an. 80-an. Itu anak-anak itu. Nah, permainan yang ada saat Ibu kecil itu apa? Yang paling banyak itu adalah solda. Itu gimana itu? Solda itu yang pakai garis-garis, yang sekarang juga sebetulnya anak-anak di kampung masih ada ya. Solda yang pakai kenteng tuh. Oh, dengklek. Oh, nah, itu solda. Nah, terus juga main karet. Karetnya itu buat dibentang ya kayak loncat tinggi gitulah. Main yeye. Meskipun Ibu nggak terlalu ahli, tapi ya memang di waktu itu emang itu yang lagi ngetop gitu. Solda itu. Solda dan main yeye sama itu tuh apa, jintok. Jintok itu yang pakai batu yang bisa sambil melengking, apa tuh namanya ya, yang kayak gini kayak gitu. Jintok. Iya, itu Kemarin nggak ngalamin tuh tahun 2000-an enggak tuh? asik banget itu. Itu Gitu. adalah permainan yang mengasihkan. Di samping ya yang namanya apa ya, sembunyi apa, petak umpet mah itu udah nggak aneh, bon-bonan udah nggak aneh gitu ya. Pasti ngalamin gitu Iya. tahun Narin. Nah, kalau misalnya yang tadi Itu. jintrok kayak Iya. gitu enggak tuh. Terus kalau permainan yang perempuannya paling main bonekanya dari apa? Dari lamak-lamakan. Lamak itu dari ngajahit sendiri gitu. bukan. Ibu tuh suka beli kain ke tempat tukang jahit, kain serpitan itu tuh, serpian kain itu nanti dibuat jadi orang, dibuat buletan seperti kepala, kemudian diikat, kemudian nanti dikasih bajunya dari kain itu juga digunting, dibentuk seperti apa, ada celana panjang, pokoknya itulah seperti itu. Dan rumah-rumahnya itu dari kardus rokok, pokoknya kardus besar itu bisa buat tempat tidurnya, dibuat ranjang dan sebagainya. Jadi dulu waktu Ibu kecil rumah-rumah kayak Barbie itu nggak ada. Rumah-rumah itu dibuat sendiri senyaman mungkin, dari Kreativitas sendiri. ya dari kertas rokok bisa jadi kursi, dibentuk kayak kursi persis, ada tempat tangannya, pokoknya nanti Ibu bikin kayak gitu ya. Tempat tidurnya juga Udah nggak kayak ini gitu. dulu Iya. ya. Masih kalau misalnya di zaman kakak dulu kecil pas 2000-an BP ya. BP itu adanya BP. Cuma udah gambar sendiri, tinggal gitu doang. Ibu mah Kalau zaman sekarang mah nggak ada permainan kayak gitu ya Bu ya. Ibu mah nggak bentuk. Kalau zaman sekarang tuh HP seperti nggak seru ya Bu ya. Kita tidak langsung terjun di kita mah dunia bersosialisasi nyatanya. dengan Iya. teman. Jadi kalau Ibu mau main boneka-boneka kayak gitu tuh, dibawa tuh si kardus besarnya itu, kardus kadang-kadang bekas songkok, peci, di dalamnya itu ada bonekanya, ada bajunya, nanti main bersama-sama dengan. Sekarang teman kecil Ibu sekarang udah mulai pada pulang, udah dipanggil Allah. Itu waktu kecil itu Ibu main sama almarhumah Yuyu. Di sana di rumahnya itu nanti Ibu bawa kardus yang isinya boneka buatan tangan tuh, dibawa nanti main di sana bareng-bareng sama Eye almarhumah juga, Rodia almarhumah juga. Ya, alhamdulillah Ibu mah masih diberi kesempatan untuk menghirup udara dunia ini lebih lama lagi, mudah-mudahan bisa berkah. Amin. Nah, setelah Ibu tamat SD, Ibu masih SMP tuh, masih di rumah. SMP-nya masih di rumah Masih ya, di Ibu rumah. mah tidak kemana-mana. Iya, Di kemudian SMP 1 Ciwaring itu. Ibu itu termasuk orang yang lama berkembang. Jadi Ibu tidak menikmati masa remaja gitu. Di SMP itu saya sebagai anak culun gitu. Artinya saya main anak-anak lah. Main tanah kayak gitu ya. Tanah tuh dibikin seserabian kayak gitu. Itu SMP. Masih main tanah. Dan ada teman Ibu almarhumah Anis dulu main ke rumah. Ibu lagi main tanah gitu. Langsung Ibu cuci tangan terus rek naon ka dieu gitu. Ibu coba komennya teh, padahal mah ya Allah itu temen teh harusnya mah
mau main teh ibu teh diajak main kemana gitu, ibu malah rek naon kadi gitu ibu komennya. Saking apa, ibu memang anak-anak banget gitu, ibu tuh perkembangannya untuk soal sosialisasi kurang lah, artinya ibu tuh terlalu anak-anak banget jadi kayak gitu. Sampai menstruasi pun ibu terima usia kelas 3 SMP. Iya, jadi belum ada tuh namanya beger, cinta-cintaan di SMP, nggak ada tuh. Ada laki-laki yang melirik, tapi ibu menganggapnya ngapain, saya mau orang mau sekolah gitu. Makanya alhamdulillah ibu prestasinya tetap bertahan ya di 3 besar lah di SMP. Nah, terus ibu setelah SMP ibu kan melanjutkan nggak SMA ya? Nggak. Langsung kemana tuh? Ke SPG ke Bandung. Ya, langsung ke SPG Bandung. SPG itu sekolah Pendidikan guru pendidikan guru di Bandung. Dulu di SPG Swadaya. Ibu tinggal di asrama putri, ada asrama putranya gitu. Nah ibu tuh selalu dapat surat dari nenek, katanya hati-hati kamu, katanya awas ada yang menghasut nenek. Mih kade cina, mih mah di capek-capek dengan duit minta dikirim-kirim ke anak-anak itu ulin. Saya buktikan, saya di SPG adalah orang yang tekun belajar, sehingga selama 3 tahun saya di SPG ranking bertahan 1 sampai 6 semester ranking 1 terus. Itu membuktikan bahwa saya memang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang tua, alhamdulillah. Dan ketika lulus pun alhamdulillah ijazah saya dengan angka-angka terbaik, memuaskan, alhamdulillah. Nah, jadi ibu ini tuh anak ketiga dari 8 bersaudara. Nah, semasa kecilnya juga ibu banyak menghabiskan waktu untuk mengasuh adik-adiknya. Iya. Ibu tuh kebagian apa? Jadi anak 8 anak itu Nyuapin. mempunyai tugasnya masing-masing. Itu sudah tertera sejak mereka kecil, sudah diberi tanggung jawab oleh nenek dan kakek saya gitu. Dengan, oleh orang tuanya ibu. dengan kesiapannya sendiri, kayak Cinining kesiapannya dia ngurus rumah, beberes lah, nyuci kayak gitu. Kalau saya kesiapannya ngasuh, bawa main adik-adik, sama nyuapin, sama mandiin dan sebagainya, itu kan saya gitu. Jadi punya tanggung jawab dan tugas masing-masing ya. Nah, oke, ibu katanya pernah sempat bekerja di PT Ya, setelah tamat SPG ya. gitu. Sebelum menghonor gitu ya. Lagi ngehonor, Oh, lagi sedang ngehonor. Ngehonor sudah 3 tahun. Dibarengin sama Enggak, ngehonor sudah 3 tahun. Terus sesama teman ngehonor itu mengeluh, nung mau honor kos di mah mulai duitnya nung, hayang tenung gitu loh gede, hayang ce situ tuh kakak adanya Pak Nano, hayang ce hayu orang ke pabrik hayu. Jadi akhirnya saya melamar ke pabrik pertama ada di Bantilan, pabrik BSI, pabrik benang. Di sana saya bekerja berapa bulan ya, 6 bulan kayaknya, 6 bulan di situ. Kemudian ada pabrik baru benang juga di TDP, Tritunggal Duta Perkasa di Cikampek. Itu saya ngalamin 3 bulan, dan kebetulan di dalam masa saya 3 bulan di TDP di Cikampek itu ada anugerah Allah yang sangat besar datang. Ketika itu saya masih lagi kerja, kemudian di kantor satpam depan pabrik tuh ada Kang Tatang nyari-nyari, katanya ada Nur Hasanah enggak ya? Oh lagi masuk kerja Pak, nanti tunggu ya. Pas jam istirahat saya keluar, dipanggil sama Pak Satpam, ada Kang Tatang. Nung iya aya surat di desa naon ieu nung. Ya Allah Kang, alhamdulillah. Ternyata nung lulus Kang, PNS Kang, pegawai negeri. Waktu ketika itu juga saya sujud syukur di depan satpam itu, di depan kantor satpam. Iya, bersyukur banget. Kemudian saya dikasih pengumuman bahwa untuk selanjutnya saya yang lulus itu, yang ada di dalam daftar lulus itu, datang ke kantor dinas pendidikan di Subang. Waktu itu saya start dari pabrik, pakai lepis, pakai kaos, pakai sendal swallow. Begitu saya ke kantor dinas, di kantor dinas saya ditanya, mau apa Neng? Saya waktu itu usia 24 ya. Kata saya lulus ini Pak, saya harus melakukan apa Pak? Neng nanti kalau kesini lagi jangan pakai gitu ya, jangan pakai sendal ya. Oh iya Pak, karena saya itu memang di pabrik kayaknya orang paling cuek. Orang-orang mah di pabrik itu pada berdandan, necis. Mungkin sudah saatnya untuk cari jodoh ya. Kalau saya belum kepikiran jodoh, hidup saya juga masih begini kayak gitu. Jadi saya cuek aja, penampilan cuek. Dan akhirnya ke kepala dinas, kemudian
kemudian saya diberi pengarahan, kemudian ada tes dan sebagainya, kemudian saya keluarlah dari pabrik, kemudian saya akhirnya alhamdulillah menjadi guru. dapat tugas di Sukagena. Sukagena itu dulu saya belum terbersit dalam pikiran, belum terbayang dalam pandangan Sukagena itu di mana. Saya Jadi tanya-tanya. Allah mengirimkan ibu tuh ke Sukagena itu, tapi juga ibu sebelumnya juga belum tahu Sukagena itu dalamnya gimana. Bukan dalamnya gimana, kemana arahnya Arah juga saya Sukagena belum itu tahu. belum tahu. Iya, karena Sukagena itu Pelosok. tempatnya pelosok, guys. Tempatnya pelosok, ke dalam lagi tuh pedalaman banget ya Bu ya. Iya. Lanjut Bu. Nah, pertama saya berangkat ke sana, saya cari ojek tuh. Ada tuh ojeknya itu, dia tuh sebetulnya sambil ngojek tapi dia juga tukang bakso di Sukagena. Dia nanya, "Bu, badeka mana?" "Badeka SD Sukagena." "Ayo Bu, sarang sang abdi." Ayo mangga. Saya tuh tadinya ragu, ini perjalanan banyak jauh banget, gak nyampe-nyampe. Ini orang bener enggak? Ini saya teh dibawa kemana gitu. ya? Bener enggak ini orang, ya Allah, babacaan bae sepanjang jalan teh. Akhirnya setelah pesawahan Perum yang segitu luasnya, akhirnya saya lihat lembur. Oh, ternyata ada lembur di sini. Oh iya ini. Oh, ternyata saya nyampe juga, kata Mang Purdi waktu itu. "Tabu iya di Sukagena teh." "Oh, nuhun Mang," kata saya teh. Langsung saya kasih ongkosnya. Saya tanya, "Berapa sih Mang?" Katanya waktu itu 15.000. Saya kasih 15.000. Nah, terus saya di sana langsung nanya kantornya mana ke anak-anak. Langsung ketemu dengan Bu Adewan sini dan ada Pak Saiful Bahri, ternyata dari Warung Nangka. Di sanalah saya bertugas sampai saya menemukan pasangan hidup saya yang sekarang dengan tidak sengaja dan tidak disangka dan tidak diniati. Iya. Nah, jadi papa saya itu orang Sukagena gitu. Nah, Sukagena itu yang tadi saya ceritakan itu pelosok ya. Dan ibu guys sampai sempat ragu-ragu dianterin ke Sukagena itu karena nggak nyampe-nyampe gitu ke suatu desa tersebut itu. Kurang lebih ada 1,5 jam ya Bu ya. Kurang lebih 1,5 jam dari perkotaan lah gitu, dari Perum yang biasa kota lah kita bisa lihat. Sampai sekarang itu jalan Sukagena masih lenjol, belum berubah. Apa rusak seperti itu. Nah, disitulah awal pertemuan ibu dan bapak saya gitu, bertemu di sana. Sambil ibu mengajar, Ada teman guru Pak Dayo almarhum Gunung di dia aya da nu Bandung rencangan cina urang Warung Nangka sahab Pak Dayo teh nya saurna mah cina apa ka Toto nya Toto mah raya abdi. Nah, ternyata memang papanya anak-anak itu memang teman Toto, teman adik saya. jadi bapak saya tuh Pesantren bareng sama om atau adiknya saya. Akhirnya si bapaknya ini ngobrol ke Pak Dayo, terus ayah lanjut ke Toto di dia. Iya, terus teh Gunung salam seperti itulah akhirnya dipertemukan dan akhirnya ketemu. Kemudian entah sebagaimana caranya si papa itu langsung ngomong ke nenek. katanya bapaknya pertama Iya, tuh sering main dulu. awal-awalnya mah cuman Ke Om Toto, Gimana? ibunya cuek aja, nggak ada niat, nggak ada feeling apa-apa, nggak dia mau main ke saya, nggak ada tuh. Tapi pas setelah Pak Dayo ngomong begitu, kemudian si papa juga ngomong ke nenek langsung, akhirnya saya oh dia main ke saya gitu kan. Ya seperti itulah jodoh. nggak ada yang bisa ditebak ya Bu ya, nggak ada yang Iya. tahu. Papa lulusan pesantren dan ibu saya bukan lulusan pesantren Iya, dan akhirnya bisa jadi melengkapi. Akhirnya jadi melengkapi, disatukan. disatukan. Betul-betul anugerah bagi saya, itu adalah anugerah. Mengapa? Dengan kelemahan dan kekurangan suami saya, dengan kelebihan dan kekurangan saya juga, suami saya juga ada kelebihan dan kekurangannya, disatukan saling melengkapi. Saya kekurangan dalam hal agama, suami saya alhamdulillah memang didikan dari pesantren. Akhirnya ya saya yang dulunya brutal, sholat juga masih belang bentong gitu ya, aurat juga masih diumbar, artinya masih standar dengan orang-orang biasa gitu, sama dengan orang biasa gitu. Setelah padahal keluarga saya keluarga pesantren, kakak saya selalu itu apa ya, sinis ke saya tuh karena saya nggak mau berjilbab, tapi dengan suami akhirnya saya nurut dan akhirnya saya bisa menuntut orang dengan perintah suami karena saya selamat. Terus juga ada cerita pas kemarin kan nenek habis main ke Biwatia itu adik sepupunya papa ya atau adik Nggak tahu ibu terlalu iya adik sepupunya papa, jadi nah nanti main gitu terus tuh diceritain mendengar
banget. Karena apa? Papa itu kan 6 bersaudara ya, 6 bersaudara. Nah, kakak-kakaknya sama adik-adiknya itu sudah pada menikah semua. Dan papa kayaknya terakhir deh ya. Papa itu orang yang terakhir nikah. Papa anak keberapa sih? Ketiga ya? 4. Waktu Wasim, Wasim, terus Wa Wami, Kamir, Wasri, Wasri. terus Papa keempat. Nah, papa itu kan anak keempat dan terus punya adik 2 di 3. bawahnya. Adiknya 3, Bi Mang Kayat, Bi Tati. Mang Darmin. Oh iya, Mang Darmin. Nah, punya jadi 7 bersaudara ya, 7 bersaudara. Jadi kakaknya sudah pada menikah, adiknya udah menikah, tinggal papa sendiri nih yang keempat belum. Dan mendengar papa ingin menikah itu pada senang gitu, antusias. Apalagi setelah kelahiran saya sebagai anak pertama dari Diharapkan. bapak dan ibu gitu yang amat diharapkan. Terus ibu juga pas menikah sama papa telat 1 tahun ya bu ya. Jadi kosong dulu, Iya. dikasih dulu sama Allah. Terus sempat mau ngadopsi ya? Iya. Dulu. Dulu ada program orang Papua katanya di puskesmas itu mau ditawar-tawarkan. Saya tanya mau daftar tuh, mau ngambil anak Papua lah 1 mah, mau nyari lah yang agak bening-beningan gitu. Saya ngomong ke suami, "Pah, urang adopsi budak Pak lah." Bapaknya tetap nggak ngizinin. Kayak urang minta deui ke Allah, orang mah masih ngasih ke Allah. Can nyerah papa marek usaha lagi tuh akhirnya. Jadi gini guys, kesimpulannya dari perbincangan kali ini, semua perempuan tuh hebat-hebat loh. Semua perempuan itu hebat, atau manusia semuanya hebat lah, tidak memandang laki-laki paling hebat, perempuan paling hebat, semuanya hebat, semuanya mempunyai cita kehidupannya masing-masing gitu, entah itu laki-laki dan perempuan. Dan mungkin pandangan saya itu nggak patut dibeda-bedakan gitu antara perempuan dan laki-laki. Syukuri apa yang ada, tetap jalani, tetap tersenyum dengan segala sesuatu dan kondisi apapun. Nah, jadi guys, semua orang hidup itu mempunyai problematikanya masing-masing. Semua orang hidup itu mempunyai kisahnya masing-masing, dan kita patut syukuri apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita. Oke lah, semua orang pasti pernah menangis kan, pernah tertawa juga. Dan jangan sangka Allah memberikan suatu ujian apapun kepada kita itu tidak disertai oleh pelangi yang amat luar biasa. Kalau pengalaman saya sih, dengan segala ujian dan cobaan gitu, kegalauan itu kan salah satu bentuk cobaan dari Allah. Apakah kita kuat untuk menghadapi segala macam problematika hidup? Dan kalau misalnya kita kuat, maka kita akan lulus. Hidup itu tidak jauh-jauh seperti halnya kita sedang ujian nih. Nah, kalau ujian kita belajar, kita mendapatkan nilai bagus, itu akan memuaskan hasil. Nah, seperti halnya hidup. Kalau kita bisa menjalani itu dan kita lulus, maka Allah yang langsung akan memberi rewardnya, gitu guys. Tadi semuanya sudah mendengarkan cerita ibu saya kan, bagaimana peliknya gitu kehidupan zaman dulu. Beliau dilahirkan oleh orang tua yang notabene pedagang gitu, dan tidak menggerutu, mensyukuri nikmat yang ada. Dengan 8 bersaudara itu, sekarang alhamdulillah kehidupannya semuanya lebih dari berkecukupan gitu. Oke guys, selamat menjalani aktivitas semuanya, semoga